Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B akan menjelaskan proses pengerjaan soal latihan tentang persediaan. Di sini saya bersama rekan saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Fadila. Selanjutnya Putri Sari Rahman, Ila Karmila, Nuraini Putri Utami, Asti Rahayu, Dela Vira. Baiklah, langsung saja pada penjelasan pengerjaan soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal pertama pilihan ganda, yaitu persediaan harus dinyatakan dalam A. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai wajar. B. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. C. Mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai nominal. D. Mana yang lebih rendah antara biaya dan harga jual neto. A dan C. Jawaban yang benar adalah B. Mana yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Penjelasannya adalah persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Pada paragraf 8 PSAK 14 Revisi 2008. Apabila persediaan diukur berdasarkan biaya, biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada di lokasi yang ditentukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal pilihan ganda nomor 2, yaitu manakah dari biaya konversi berikut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya persediaan? A. Biaya tenaga kerja langsung. B. Sewa pabrik dan utilitas. C. Gaji staf penjualan. D. Kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. E, C, dan D. Jawabannya D. Kapasitas overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal. Mengapa? Karena di sini cuma dijelaskan tentang kapasitasnya, bukan tentang biaya apa yang dikeluarkan oleh overhead dari pabrik tersebut. Jadi cuma dijelaskan tentang jumlah maksimumnya. Nah, sedangkan bagian A, B, C, serta E itu termasuk ke dalam biaya persediaan. Mengapa? Karena biaya persediaan itu meliputi tentang biaya produksi, biaya penyiapan, seperti biaya apa saja yang disiapkan oleh perusahaan. Contohnya itu seperti biaya tenaga kerja langsung ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Serta ada pun juga biaya penyimpanan. Nah, dari semua itu, dari ABC itu, ABC, E itu semua termasuk ke dalam biaya persediaan. Karena bagian A dan C itu sudah termasuk ke dalam biaya penyiapan karena perusahaan sudah menyiapkan semua gaji ataupun biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan bagian B itu sewa pabrik dan utilitas sudah termasuk juga ke dalam biaya persediaan karena di dalam biaya persediaan itu meliputi biaya penyimpanan yang dimana perusahaan sudah menyimpan biaya-biaya untuk fasilitas untuk melakukan produksi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 pilihan ganda, yaitu persediaan merupakan aset. A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. B. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. C. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. D. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau jasa. E. B, C, dan D. Jawaban yang benar yaitu B, C, dan D, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif, untuk dijual dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau jasa. Penjelasannya adalah persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa.
Sasongko DKK 2016 halaman 2224. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. SAK 2014. Selanjutnya nomor 4. Biaya untuk persediaan yang tidak termasuk: A. Harga pembelian, B. Bea masuk dan pajak lainnya, C. Jumlah abnormal dari bahan sisa, D. Biaya penjualan, atau E. B, C, dan D. Jawaban untuk soal nomor 4 ini ialah D. Biaya penjualan. Karena biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar, yaitu dijual atau digunakan oleh perusahaan. Biaya perusahaan itu harus meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat siap untuk dijual. Harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan juga jumlah abnormal dari bahan sisa termasuk biaya untuk persediaan, karena mereka terdapat di biaya pembelian serta biaya konversi yang termasuk di dalam biaya persediaan. Sedangkan D. Biaya penjualan tidak termasuk biaya persediaan, karena biaya penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang, seperti kegiatan promosi penjualan dan pengangkutan barang-barang yang akan dijual. Nomor 5. PT Indonesiaku memproduksi dan menjual amplop kertas. Persediaan amplop dimasukkan dalam saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan harga 10.000 per bungkus. Selama audit terakhir, auditor mencatat bahwa harga penjualan berikutnya dari persediaan pada tanggal 15 Januari 2016 adalah 80.000 per paket masing-masing. Selain itu, survei mengungkapkan bahwa selama pengambilan persediaan fisik, kebocoran air telah merusak kertas dan lem. Oleh karena itu, minggu berikutnya, PT Indonesiaku telah mengeluarkan biaya sebesar 300.000 per bungkus untuk perbaikan dan merekatkan kembali amplop. Nilai realisasi neto dan penurunan persediaan atau rugi setara dengan A. 80.000 dan 20.000 masing-masing, B. 90.000 dan 20.000 masing-masing, C. 50.000 dan 50.000 masing-masing, D. 70.000 dan 50.000 masing-masing, dan E. 60.000 dan 30.000 masing-masing. Jawaban dari nomor 5 ini adalah C. Dengan penjelasan, kita mencari nilai persediaannya, yaitu nilai jual persediaan 80.000 dikurangi estimasi biaya penyelesaian Rp30.000. Jadi, nilai persediaan atau NRV yaitu Rp50.000. Terus kita cari kerugian penurunan nilai persediaan, yaitu nilai persediaan dikurangi biaya. 50.000 dikurang Rp0 sebesar Rp50.000, maka kerugian penurunan nilai persediaan adalah Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal latihan 6.1. PT Segerah Berubah memiliki biaya-biaya seperti di bawah ini. 1. Biaya tagihan barangan dagangan. Yang kedua, biaya transportasi atau freight in transportation dari barang dagangan. Yang ketiga, gaji staf akuntansi kantor. Yang keempat, kewajiban impor dari barang dagangan. Yang kelima, gaji kasir. Yang diminta, tentukan biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Jawabannya, yang pertama, biaya tagihan barang dagangan. Yang kedua, biaya transportasi atau freight in transportation dari barang dagangan. Yang ketiga, gaji staf akuntansi kantor. Yang keempat, gaji kasir.
Penjelasannya yaitu biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya masuk dan pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Sedangkan kewajiban impor dari barang dagangan termasuk biaya yang dapat ditagih kepada kantor pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan 62, di mana supermarket mewah memasukkan biaya-biaya di bawah ini. Yang pertama itu biaya operasi staf kantin, kedua itu beban depresiasi peralatan kantor, ketiga itu gaji staf gudang, keempat itu gaji manajer toko, dan kelima itu biaya asuransi gudang. Diminta untuk tentukan biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, jawabannya yaitu yang termasuk ke dalam nilai persediaan. Yang pertama itu biaya operasi staf kantin, yang kedua gaji staf gudang, yang ketiga gaji manajer toko, yang keempat itu biaya asuransi gudang. Nah, beban depresiasi peralatan kantor itu tidak termasuk ke dalam nilai persediaan karena depresiasi peralatan kantor atau penyusutan peralatan kantor itu merupakan aset tetap perusahaan di mana yang dipakai secara terus-menerus sehingga mengalami penyusutan manfaat serta kualitasnya, di mana hal tersebut itu tidak termasuk ke dalam nilai persediaan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.